rupiah. Nah, pada proyek pertama kita mendapatkan investasi awal dengan total negatif 800 juta. Nah, kenapa negatif? Karena di sini benefitnya 400 juta dikurang dengan kos 1,2 M yang menghasilkan negatif 800 juta. Nah, lalu kita menghasilkannya, kita cari dengan kita menjumlahkan total dari tahun kedua 3, 4, dan 5, lalu kita diskonnya 10%. Nah, akan mendapatkan hasil ini. Tapi di Excel NPV ini sudah mendapatkan nilai sendiri karena mendapatkan rumus yaitu NPV B12, D5, dan D9. Maka menghasilkan NPV sama dengan 480 juta 326 107 88 rupiah. Nah, pada proyek kedua, kita mendapatkan investasi awal yaitu juga bersifat total negatif karena di sini kita mendapatkan total 1M. Nah, di mana kita mendapatkan 1M ini yaitu benefit 500 juta dikurang dengan 1,5M, maka menghasilkan 1M. Nah, lalu kita juga sama dengan pada jalan pertama tadi, yaitu kita menjumlahkan tahun kedua, tahun ketiga, 4, dan 5, lalu kita diskonnya 10%, maka mendapatkan hasil NPV yang ini. Nah, di Excel juga sudah menjelaskan bahwa sini menggunakan rumus NPV B12, D5, D9. Ini hasil dari penjumlahan terus diskonnya 10%, maka mendapatkan hasil NPV 298 juta 507 926 0,6 rupiah. Nah, dari dua proyek ini kita dapat simpulkan bahwa proyek pertama itu lebih unggul daripada proyek kedua. Baik, selanjutnya kita mencari nilai perhitungan ROI. ROI ini yaitu menunjukkan presentasi keuntungan dari total investasi. Nah, ini mengukur seberapa efisien investasi ini dalam menghasilkan labanya. Nah, di sini ada proyek pertama, ada datanya, ada tahun, benefit, cost, total. Nah, untuk mendapatkan total ini pada tahun pertama yaitu benefit dikurang cost, maka menghasilkan min berapa ratus juta. Nah, untuk mencari tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima, begitu pun seterusnya. Selanjutnya melakukan perhitungan ROI-nya, yaitu dengan rumus total benefit dikurang total cost dibagi total cost dikali 100%. Nah, maka di sini mendapatkan hasil 0,5625 atau 56,25%. Ini untuk proyek pertama. Baik, selanjutnya kita masuk ke hitungan proyek kedua. Nah, datanya yaitu tahun, benefit, cost, dan total. Untuk mencari total, pada tahun pertama benefit dikurang cost, hasilnya yaitu minus 1M. Nah, begitupun pada tahun kedua 3, 4, dan 5. Selanjutnya untuk mencari ROI-nya, total benefit dikurang total cost dibagi total cost dikali 100%, hasilnya yaitu 0,33 atau 3%. Jadi di antara dua proyek ini yang paling layak dan menguntungkan yaitu proyek pertama. Nah, karena dia ini menghasilkan nilai ROI-nya tinggi yaitu 0,5625 atau 56,25%. Baik, selanjutnya kita masuk ke pencarian nilai BP atau payback period, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan kembali modal awal investasi dari arus kas masuk atau cash flow bersih tiap tahunnya. Rumusnya yaitu PP sama dengan tahun sebelum pengembalian penuh ditambah sisa investasi belum kembali per cash flow tahun berikutnya. Dan kita akan mencari nilai akumulasi. Total pendapatan kita di tahun pertama itu minus 800 juta. Terus kita tambahkan di pendapatan tahun kedua 350, maka mendapatkan hasil minus 450 juta. Ditambahkan lagi dengan tahun ketiga 400 juta, mendapatkan hasil minus 50 juta. Di tahun keempat kita mendapatkan pendapatan 450 juta, maka hasilnya 400 juta
masuk kita akan mencari nilai PP. Dengan rumus tahun ketiga ditambah dengan negatif akumulasi terakhir ditambahkan cash flow 450 sesudah nilai negatif, maka mendapatkan hasil 3,11 atau sekitar 3 tahun, 1 bulan 10 hari. Sekian. Selanjutnya saya akan menghitung nilai payback period untuk proyek kedua. Di sini langsung kita hitung untuk nilai akumulasinya. Yang pertama, di tahun pertama cash flow-nya ada minus 1 miliar dan nilai akumulasinya juga minus 1 miliar. Selanjutnya di tahun kedua nilai minus cash flow-nya adalah 350 juta. Dan untuk menghitung nilai akumulasi di tahun kedua, maka kita bisa menambahkan minus 1 miliar ditambah 350 juta. Maka hasilnya adalah minus 650 juta. Selanjutnya di tahun ketiga kita mempunyai cash flow 400 juta. Untuk menghitung nilai akumulasi di tahun ketiga, maka kita dapat menambahkan 650 juta minus 650 juta ditambah 400 juta. Maka hasilnya adalah minus 250 juta. Selanjutnya di tahun keempat nilai cash flow-nya adalah 450 juta. Untuk menghitung nilai akumulasinya, maka kita akan menambahkan minus 250 juta ditambah 450 juta dan hasilnya adalah 200 juta. Jika nilai akumulasi sudah positif tidak negatif, maka kita tidak perlu menambahkan tahun kelima, cukup sampai di tahun keempat saja. Selanjutnya kita akan menghitung nilai payback period, yaitu dengan cara tahun keberapa nilai akumulasi itu negatif, yaitu tahun ketiga. Rumusnya itu tahun ketiga ditambah minus nilai terakhir negatif pada akumulasi dibagi nilai cash flow pertama setelah akumulasi negatif. Maka hasilnya adalah 3,55 sekian atau sekitar 3 tahun, 5 bulan, sekitar segitu. Proyek yang layak untuk kita kerjakan dan mendapatkan waktu yang lebih cepat adalah pada proyek pertama, yaitu nilai PBB berjalan 3,1 sekian atau 3 tahun, 1 bulan dan sekitar segitu. Maka proyek pertama yang layak untuk dilakukan. Melakukan 3 perhitungan, yaitu menghitung NPV, ROI dan payback period pada kedua proyek. Maka kita dapat melihat hasil kesimpulan dan perbandingan untuk proyek 1 dan proyek 2. Untuk nilai NPV di sini proyek 1 lebih tinggi, yaitu 480 juta 320.108. Maka yang lebih baik adalah proyek 1. Untuk nilai ROI begitu juga, proyek 1 memiliki nilai tertinggi, yaitu sekitar 56,25%. Dan untuk payback period, waktu yang ditempuh untuk menyelesaikan proyek 1 itu sekitar 3,11 tahun. Maka itu lebih cepat dan proyek 1 lebih layak untuk dikerjakan. Dari ketiga hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya proyek 1 lah yang layak untuk dipakai dan lebih mendapatkan keuntungan.